Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini kami ingin mengajak kepada para pendengar sekalian untuk merenungkan kembali makna dan hakikat kedirian kita sebagai manusia yang merupakan hamba Allah atau Abdullah. Bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana kita menghadapi urusan-urusan kita, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Dalam kapasitas kita sebagai hambanya yang lemah atau dhaif. Sebenarnya manusia merupakan tempat untuk memanifestasikan segenap nama-nama Allah, baik nama-nama maskulin maupun nama-nama feminim. Manusia bukan malaikat yang diciptakan dengan satu tangan Tuhan, yaitu Jamaliyah. Manusia diciptakan dengan kedua tangan Tuhan, khalaqta biyadayya. Manusia bisa mengejawantahkan nama-nama maskulin seperti Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, Al-Mudil, Maha Menyesatkan. Ada manusia yang mengejawantahkan sifat Al-Hadi. Mereka itulah orang yang beruntung. Ada juga manusia yang mengejawantahkan sifat Al-Mudil. Mereka itulah orang-orang yang sesat. Apapun yang menimpa diri seseorang sebaiknya dikembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mendapatkan keberuntungan, kita kembali kepadanya dengan penuh rasa syukur. Jika menemukan kesedihan dan kekecewaan, kita pun kembali kepadanya dengan penuh kepasrahan dan keikhlasan. Dalam keadaan apapun diri kita, selalulah kita kembali dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa saja menyiksa kita karena dosa yang kita lakukan, tetapi Dia pun akan menerima dan memaafkan kita. Mengapa demikian? Karena Dia lebih menonjol sebagai Tuhan atau Rob Maha Pengasih dan Maha Pengampun ketimbang sebagai Rob Maha Penghukum dan Maha Penyiksa. Jika Allah datang dengan wajahnya yang Maha Pengampun, maka tidak ada dosa besar baginya. Sikap menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah atau sikap tawakal itulah langkah bijaksana seorang hamba. Selain berarti penyerahan diri dan semua urusan secara total hanya kepadanya, tawakal juga merupakan realisasi keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Pengertian ini sesuai dengan ayat wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Tawakal tidak bisa diartikan kepasrahan secara pasif yang menyiratkan unsur kemalasan, keputusasaan, sikap minimalisme, melainkan kepasrahan secara aktif sesuai kapasitas manusia sebagai hamba dan khalifah yang menuntut tanggung jawab. Kita tidak bisa berdiam diri dengan pasif saat kita didera penyakit, tetapi kita harus berusaha mencari cara penyembuhan sebagaimana diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berobatlah wahai hamba Allah, karena Allah menciptakan penyakit
dan obatnya. Jika kita sudah berobat dengan berbagai macam cara, tetapi penyakitnya tetap saja meradang, barulah kita tawakal dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, Sang Maha Penyembuh. Bersabar dari penyakit merupakan suatu hal yang terpuji, bahkan akan berfungsi sebagai pengampun dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, demam 1 hari menghapus dosa 1 tahun. Hadis riwayat Al-Qudai dari Ibnu Mas'ud. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal yang disertai keikhlasan akan memberikan banyak keajaiban dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan kehidupan orang-orang yang bertawakal dengan kehidupan burung. Jikalau engkau bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah memberi rizki kepadamu. Sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung yang keluar dari sarangnya pada pagi-pagi dengan perut lapar dan kembali pada sore hari dengan perut kenyang. Dan lenyaplah gunung-gunung penghalang dengan sebab doamu. Hadis riwayat Muhammad bin Nasar dari Mu'adz bin Jabal dan oleh Al-Baihaqi dari Wuhaib Al-Makki. Dalam sebuah ayat juga ditegaskan bahwa rizki bagi setiap makhluk hidup sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Surat Hud ayat 6. Karena itulah, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, dalam menghadapi berbagai masalah dan problem kehidupan, maka kita tidak boleh cemas, apalagi berputus asa. Urusan-urusan seperti pekerjaan, rizki, jodoh, dan lain-lain tidak boleh memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hal itu akan membuat kita mudah terjatuh pada sikap pesimis atau putus asa yang tentunya dilarang oleh agama. Hendaknya kita selalu meyakini bahwa Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Jika segala urusan diserahkan sepenuhnya kepadanya, setelah berusaha semaksimal mungkin, maka itulah makna hakiki kita sebagai Allah yang sebenarnya. Itu saja kultum yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.